Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Dita Marcella, Sri Lestari, dan Brandon Ravelino. Di sini, kelompok kami akan membahas mengenai kutipan dan daftar pustaka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai menulis kutipan. Apa itu kutipan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen tulisan sendiri. Selanjutnya, apa sih tujuan dari kutipan tersebut? Tujuan dari kutipan yaitu 1. Menegaskan isi uraian dan membuktikan kebenaran yang diteliti oleh penulis. Kedua, menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih pendapat. Ketiga, mengkaji interpretasi penulis terhadap kutipan tersebut. 4. Menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas. Dan kelima, menjaga plagiat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi kutipan. Kutipan memiliki beberapa fungsi yaitu 1. Penghargaan terhadap penulis sebelumnya. 2. Aspek legalitas. Kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. 3. Aspek kejujuran. Sumber pengutipan yang dapat memberi nilai. 4. Etika dalam masyarakat ilmiah dan akademis. Kelima, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Baiklah, selanjutnya ialah mengenai jenis dari kutipan tersebut. Jenis kutipan tersebut yaitu kutipan langsung. Apa itu kutipan langsung? Kutipan langsung ialah menulis ulang ide orang lain secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat sesuai dengan teks aslinya. Untuk pembahasan ini akan dibahas lebih rinci dan mendalam oleh rekan saya yaitu Sri Lestari. Kepada Sri Lestari saya persilakan. Jenis-jenis kutipan langsung yakni pertama, kutipan langsung yang tidak lebih dari satu baris. Kutipan langsung yang tidak lebih dari satu baris biasanya diintegrasikan dengan teks jarak antar baris, 2 spasi diapit dengan tanda kutip, pada akhir kutipan diberi nomor penunjukan 1,5 spasi ke atas atau dalam tanda kurung, tempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat Anda mengutip. Berikut contoh kutipan langsung yang tidak lebih dari satu baris. Kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Biasanya, kutipan langsung yang lebih dari 4 baris dipisahkan dari teks dengan spasi, jarak antar baris, lebih dari teks, diberi jarak rapat antar baris dalam kutipan, boleh diapit tanda kutip, boleh juga tidak. Contoh format penulisannya seperti yang sudah saya lampirkan. Selanjutnya, jenis kutipan kedua, yakni kutipan tak langsung. Kutipan tak langsung berarti penulis mengambil ide orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Penulis merangkai dan merangkum kalimat berdasarkan artikel atau sumber lain. Kutipan tak langsung biasanya berisi teks yang dikutip tidak akan sama persis dengan teks asli, atau penulis melakukan parafrase pada teks yang akan dikutip. Pendapat yang disampaikan di teks asli tetap sama artinya dengan teks kutipan. Teks yang dikutip akan disampaikan dengan bahasa dan gaya penulisan sendiri sesuai dengan masing-masing penulisnya, dan selalu dicantumkan sumber referensi untuk setiap kutipan tidak langsung yang dibuat. Contohnya sebagai berikut.
Apa sih daftar pustaka itu? Daftar pustaka adalah daftar yang berisi judul buku-buku atau artikel dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang bertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sementara sedang digarap. Selanjutnya, fungsi dari daftar pustaka. Pertama, memberikan deskripsi yang penting tentang buku, jurnal, dan majalah secara keseluruhan. Kedua, sebagai pelengkap dari sebuah catatan kaki. Maksudnya adalah apabila seorang pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tentang referensi yang terdapat pada catatan kaki, maka ia dapat mencarinya dalam daftar kepustakaan. Selamat pagi teman-teman, saya Brandon Alvarino dari kelas 20 Manajemen 2, NIM 30220111083. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari daftar pustaka. 1. Nama pengarang, termasuk nama akhir, nama awal, dan nama tengah, tanpa gelar akademik. 2. Tahun penerbitan. 3. Judul, termasuk subjudul. 4. Tempat atau kota terbit. 5. Nama penerbit. Contoh penulisan daftar pustaka. 1. Daftar pustaka dari buku. Judul, Komposisi Bahasa Indonesia. Pengarang, Lamaluddin Finoza. Tahun 2002. Kota penerbit, Jakarta. Nama penerbit, Diksi Insan Mulia. 2. Daftar pustaka dari web internet. Contoh, Edgerton J. 2005 Behavior Modification diakses pada 5 Februari 2018 dari http://www.learningandreteaching.info learningbehavior.html. 3. Daftar pustaka dari artikel jurnal. Contoh, C.W. 2015 Japanese Idols in Trans Cultural Reception, The Case of Idol Group, AKB48. Visual Post, a journal for the study of post-visual cultures. 4. Daftar pustaka dari buku terjemahan. Contoh, Armstrong Thomas 2002, Sekolah Para Juara Menerapkan Multiple Intelligence dan di Dunia Pendidikan, terjemahan Yudi Martanto, Bandung, Kaifa. 5. Daftar pustaka dari wawancara, interview, radio, televisi. Contoh, Nabaskara Roni, interview televisi, pentingnya penyuluhan untuk membuat masyarakat berpikir logis. Raja Wali Citra Televisi Indonesia Jakarta 15 Agustus 2004. Daftar pustaka dari skripsi, disertasi, tesis, atau karya ilmiah lain. Contoh, Sandi A. 2009 Chapter to Fly Then Hire a Car in Brisbane, disertasi doktoral, University of Queensland 2008. Diakses dari http://escape.library.uk.edu.au. Daftar pustaka dari buku yang tidak ada nama penulisnya. Contoh, American Oxford Dictionary and Thesaurus 2009. Hartharton. Victoria. Australia. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 12 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.